Kerti Loka Bali, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan bisa kita wujudkan di Bali. Desa Adat Dude merupakan salah satu desa adat yang terletak di Kabupaten Karangasem. Secara geografis, Desa Adat Dude pada sisi timur berbatasan dengan Desa Adat Putung, pada sisi selatan berbatasan dengan Desa Adat Telengan, sisi barat berbatasan dengan Desa Adat Selat, dan pada sisi utara berbatasan dengan Desa Adat Karangsari. Desa Adat Dude sendiri terdiri atas 27 banjar. Ke-27 banjar tersebut merupakan banjar pendukung sebagai implementasi ajak, kebertahanan, dan kelestarian Desa Adat Dude atau yang disebut dengan Banjar Patus. Mata pencarian Kramo Desa Adat Dude didominasi sebagai petani dan bergerak di bidang jasa, serta mulai menggeliat ke bidang pariwisata. Desa dengan luas wilayah kurang lebih 1.000 hektar area tersebut secara gotong royong dan bersinergi dengan pemerintah maupun pihak terkait untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas. Salah satunya melalui berbagai upaya pelestarian warisan leluhur yang telah melekat dan mengakar sebagai budaya lokal khas Desa Adat Dude. Hal ini disadari betul oleh perjuru desa atau perangkat desa serta masyarakat yang ada di dalamnya, sehingga komitmen untuk saling mendukung dan bergerak bersama melestarikan tradisi adat dan istiadat masih hidup dan digelorakan. Trihita Karana yang ada di Desa Adat Dude, yaitu kesinergitas hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, hubungannya dengan Kramo kami, hubungannya dengan para pejabat-pejabat kami yang ada di Desa Adat Dude, hubungan dengan Mekal Dude, Dude Timur, hubungan dengan kami dengan para stakeholder yang ada, kami betul-betul kita sinergikan, artinya berdasarkan asas selunglong sebayan take, itu kami di Desa Adat Dude. Di samping itu juga kami dari Kramo Desa Adat Dude itu betul-betul bagaimana mendukung perjuru-perjuru kami, terutama di dalam melaksanakan kegiatan skala-skala ngupadiang, artinya Desa Adat Dude itu ke depan bisa lebih maju yang dilandasi dengan berbagai tata upacara keagamaan yang ada di Desa Adat Dude. Selain peran dan berangkat dari semangat Kramo Desa Adat, perhatian serius dalam pelaksanaan pelestarian ritus-ritus tradisi nenek moyang juga menjadi prioritas pemerintah Provinsi Bali. Di bawah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster, melalui berbagai kebijakan penguatan desa adat dan budaya lokal masih terus diupayakan. Di samping itu, sebagai komitmen nyata, pemerintah Provinsi Bali telah menggelontorkan dana bantuan semesta berencana kepada desa adat. Tujuannya untuk mengimplementasikan Trihita Karana dan membumikan kembali budaya Bali agar senantiasa menjadi laku hidup masyarakat Bali. Utamanya di Desa Adat Dude, hal ini sebagai payung hukum bagi desa adat dalam menjalankan kehidupan adat, dalam mengembangkan tata kehidupan Kramo Bali secara skala dan niskala berdasar nilai-nilai filsafat Satkerti, serta memajukan kebudayaan Bali melalui pembinaan, perlindungan, pemanfaatan nilai-nilai adat, budaya, seni, dan budaya Kramo Bali. Sangat mendukung sekali program apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur. Jadi karena dengan diregulasinya Perda 4 dan beberapa Pergub, artinya di dalam tata didik kehidupan masyarakat Bali, demikian juga 44 penanda Bali yang diluncurkan oleh Bapak Gubernur. Jadi kami Desa Adat Dude juga terinspirasi bahwa kegiatan ini, Siat Api ini untuk pemajuan kebudayaan, artinya untuk penguatan kebudayaan, kami sangat terinspirasi dengan Perda 4 itu sendiri dan beberapa peraturan gubernur dan edaran gubernur. Jadi kalau tanpa itu kami juga tidak mungkin akan bisa melaksanakan kegiatan ini, termasuk juga pendanaannya dari Semesta Berencana Provinsi Bali, Dana Semesta Berencana Provinsi Bali. Budaya sakral yang bermuara dalam ritus dan laku hidup di Desa Adat Dude dengan tujuan keseimbangan alam, salah satunya masih objek lestari dilaksanakan dalam tradisi tek-tek prus dan siat api. Istilah tek-tek prus berasal dari kata tek-tek, yakni tiruan bunyi genteng bambu yang dipukul pada benda lain. Sedangkan prus adalah suara saat warsa menyemburkan kunyahan pinang, siri, dan kesone jangi. Gabungan dari keduanya melahirkan tek-tek prus,
yakni ritual untuk menetralisir atau menyomie buta kala. Tek-tek prus merupakan prosesi yang bertujuan untuk mengusir aura negatif yang masih bersemayam di berbagai tempat atau natar agar meninggalkan tempat tersebut menuju tempat yang telah disediakan dengan disertai ucapan budal kale tekesari, kemulaku kekelot kau ngaleh bemangong. Pelaksanaannya dilakukan masing-masing 3 kali ideran. Usai melaksanakan ritus tek-tek prus, masyarakat kemudian memungut sisa-sisa prak-pak setelah digunakan dalam tek-tek prus. Selanjutnya dikumpulkan untuk digunakan sebagai sarana ritual siat api. Siat api merupakan rangkaian pelaksanaan upacara tek-tek prus sebagai simbolisasi terhadap kekuatan-kekuatan gaib yang dipercaya dapat menyeimbangkan lingkungan, sehingga kekuatan besar tersalurkan menjadi kekuatan positif yang bermanfaat untuk keseimbangan alam, baik skala maupun diskala. Siat api merupakan ritual sakral. Tradisi siat api secara teknis belum memiliki aturan baku, namun para pengayah melakukannya dengan caranya sendiri dan masih tetap mengedepankan etika. Api yang digunakan diyakini oleh masyarakat mempunyai kekuatan dari Dewa Siwa, yang tentunya dapat melebur segala kekuatan jahat yang mengganggu ketentraman masyarakat di desa adat Dude. Api merupakan simbol yang bermakna semangat membara untuk memberi kekuatan bagi umat manusia dalam menyongsong kehidupan yang lebih baik ke dunia. Pelaksanaannya dilakukan di atas jembatan Tukat Sangsang pada Sase Kaulu. Berakhirnya ritus siat api tersebut, selanjutnya para peserta mendapat pengelukatan atau penyucian dan para peserta tidak diperkenankan menyimpan dendam. Adapun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya yakni Desa Pitulikur, yakni Krama Desa yang berjumlah 27 orang sebagai penanggung jawab pelaksanaan upacara, Bendesa dan Perjuru Desa Adat Dude, Pecalang Desa Adat Dude, Pemangku Desa, Perbekal dan perangkat Desa Dude Timur dan Perbekal Desa Dude untuk memandu pelaksanaan siat api serta krama Desa Adat Dude. Adapun pantangan dalam pelaksanaan ritus siat api, peserta tidak dalam kondisi cuntake atau kesebelan agar prosesinya benar-benar dalam kondisi suci dan bersih. Kegiatan ini betul-betul didaftar dan agar betul-betul orang-orang yang betul-betul bersih sekali dan sekali, tidak ada cuntake, tidak ada cacat. Orang yang melaksanakan ini berserah diri kepada Ide Sang Hyang Widiwasa sebelum akan melaksanakan Haji Wisata Dalam. Sungai Tukat Sangsang ini adalah sungai yang sangat suci sebagai awal dan akhir kehidupan Krama Desa Adat Dude. Awal dan akhir, karena abis kegiatan upacara ngaben itu di sini dianyut. Jadi untuk mengawali dan mengakhiri. Jadi di sini energi Tukat Sangsang ini kita maknai untuk bagaimana mewujudkan Desa Adat Dude itu betul-betul kuat, kokoh. Itu dari sisi SDM-nya, dari sisi yang lain-lainnya. Kebetulan pada hari ini para praktisi kebudayaan beliaunya hadir di sini. Jadi ada Rektor ISI, ada Majelis Desa Adat Provinsi Bali, ada dari Dinas Kebudayaan, dan semoga tradisi kami ini bisa ajak dan diwariskan karena pada hari ini diluncurkan buku terkait bagaimana peradaban siap api yang ada di Desa Adat Dude itu bisa kami wariskan sampai turun-temurun. Makanya kami kuatkan dengan penulisan kajian terhadap siat api itu sendiri. Siat api sebagai karya budaya milik Desa Adat Dude tetap mengukuhkan identitas kelokalan di era peradaban global. Di dalamnya tercermin makna Trihita Karana yang mengamanatkan terbentuknya hubungan keseimbangan dan keharmonisan antara manusia dengan Sang Hyang Widiwasa, keharmonisan hubungan dengan lingkungan, dan menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan manusia. Dari aspek pelaksanaan yatnya, siat api adalah yatnya yang dilaksanakan oleh Krama Desa Adat Dude, diyakini untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan hidup bagi Krama Desa Adat Dude. Karena ini adalah merupakan satu adegan yang sangat berbahaya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa harus memohon kepada Ide Betara di Kayangan Dalam, Ide Betara yang ada di Pura Pusar dan Pura Balai Agung, agar beliau merestui kegiatan ini seperti yang tadi. Semoga ini bisa berjalan lancar dan tidak ada, mestinya kalau sudah api dipukulkan tentu akan ada bencana. Tapi di sini tidak. Kita lihat tadi itu bahwa tidak ada bencana di sini. Tidak ada yang sampai merugikan baik itu pribadi maupun yang lain. Karena itu adalah merupakan restu
warisan daripada leluhur-leluhur kami diciptakannya Desa Adat Duda itu sendiri. Tidak hanya sebagai upaya pelestarian budaya, ritus yang dikukuhkan dalam bentuk pelaksanaan dan kuat dipegang oleh kepercayaan masyarakat setempat, juga bertujuan sebagai pengembangan destinasi pariwisata berbasis budaya yang berpihak kepada krama di Desa Adat Duda. Untuk itu sinergitas dan dukungan dari semua pihak sangat diharapkan, utamanya pemangku kebijakan yakni pemerintah Provinsi Bali. Harapan kami agar betul-betul semakin karena memang sekarang sudah beliau sangat kita apresiasi sekali, artinya perhatian beliaunya saja sekan benar-benar fokus lurus terhadap kegiatan yang ada di desa adat kami, terutama kami juga di Duda dan di 1493 desa adat di Bali. Betul-betul kami terbingkai dengan rapi dan rapat bagaimana untuk mewujudkan tata kelola, terutama untuk meningkatkan, membangun kasanah budaya, membangunkan kembali tradisi-tradisi kami yang pernah tidur. Jadi ini terinspirasi, diregulasi dari Perda 4-nya ini. Makanya kami di Desa Adat Duda dengan semua stakeholder yang ada mendukung penuh kegiatan artinya dengan program Nangun Satkarti Loko Bali ini. Kegiatan dan program dalam pemertahanan budaya adat sebagai salah satu faktor pembangunan desa yang telah terlaksana dengan baik maupun yang telah menjadi rencana ke depan, baik dalam bidang parahyangan, pewongan dan pelemahan khususnya di Desa Adat Duda Kabupaten Karangasem tentu telah sesuai dengan visi pemerintah Provinsi Bali yang dimaksudkan untuk menuju Bali era baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam, krama dan kebudayaan Bali berdasar nilai-nilai Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal Satkerti.